Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan, yaitu materi tentang bagaimana gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh lingkungan sebagai bagian dari bagian gerak terhadap rangsangan dari luar maupun dari dalam pada tumbuhan. Pengertiannya adalah gerak pada tumbuhan merupakan bentuk dari peka terhadap rangsang atau iritabilitas tumbuhan terhadap rangsangan baik dari dalam tubuh tumbuhan maupun dari luar, seperti cahaya, air, gravitasi, bumi, zat kimia, dan lain sebagainya. Secara umum gerak pada tumbuhan dibagi menjadi tiga, yaitu endonom, higroskopis, dan esionom. Kita bahas satu persatu. Gerak endonom ialah gerak yang pada tumbuhan disebabkan pengaruh adanya rangsangan yang berasal dari dalam sel tumbuhan itu sendiri. Oleh karena itu, gerak endonom juga dapat disebut sebagai gerak autonom. Contohnya adalah pada tumbuhan hidrilla. Ini tanaman hidrilla yang dalam bahasa Latinnya Hydrilla fertilisata. Jika kita amati tumbuhan hidrilla, maka akan terlihat struktur seperti dinding tembok yang ada butiran bulat berwarna hijau yang kita kenal dengan sel daun. Di dalamnya ada cairan yang kita sebut sitoplasma. Dalam sitoplasma ada butiran hijau yang kita sebut kloroplas. Jika kita amati, ternyata kloroplas tersebut bergerak mengelilingi atau berotasi di dalam sel. Ya, dia berotasi dalam sel yang kita sebut sebagai gerak siklosis. Pergerakan ini sebagai akibat dari adanya aliran sitoplasma dalam sel. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan itu sendiri. Jadi disimpulkan gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan disebut dengan gerak endonom. Ya. Berikutnya adalah contoh lain dari gerak endonom adalah pecahnya kulit buah lamtoro. Ya, dipengaruhi oleh karena adanya pengaruh menurunnya kadar air pada buah tersebut. Contoh yang berikutnya adalah pecahnya kulit buah turi. Ketika buah turi mencapai tingkat kematangan yang secara fisiologis sudah matang, sudah tua, maka dia akan memecahkan kulitnya sendiri karena kan kadar air buah yang menurun dan sudah mencapai ambang batas terendahnya. Biji turi akan keluar dari kulit buah dan jatuh ke tanah dan berkecambat sehingga terjadilah perkembangbiakan. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan karena berubahnya kadar air di dalam tubuh. Ini adalah gambar kacang kedelai, ya, buah cangkring dan buah biduri. Nah, yang lainnya adalah nanti kita jelaskan dulu. Ya, ini termasuk ketika pada tumbuhan paku ada sorus, ya, ternyata dia mengalami gerak higroskopis. Untuk buah polong-polongan yang sudah tua ini, ya, ternyata dia membuka dikarenakan adanya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan pada bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini terbuka. Membukanya buah polong merupakan salah satu contoh dari gerak higroskopis. Ya. Contoh lain adalah ketika membukanya dinding sporangium pada tumbuhan paku. Ya, ini terbukanya dinding sporangium pada tumbuhan paku.
Yang ketiga adalah gerak esionom, yaitu gerak yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Esionom dibagi 3, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Tropisme adalah gerak terhadap tumbuhan yang arahnya terpengaruh oleh arah datangnya rangsangan. Kita kasih contoh sini, tropisme ada 2, positif, tropisme negatif. Ya, ini gambarnya bagaimana sebuah tumbuhan bergerak membelok ke arah datangnya sinar. Tropisme positif ketika gerakannya tanaman mendekati sumber rangsangan. Kalau tropisme negatif ketika arah gerakan tanaman menjauhi dari sumber rangsangan. Yang berikutnya adalah fototropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Sama seperti hal yang tadi, fototropisme dibagi 2, ada yang positif, ada yang negatif. Positif ketika mendekati sumber cahaya matahari, negatif ketika menjauhi sumber cahaya matahari. Berikutnya adalah geotropisme, yaitu gerak tumbuh-tumbuhan yang dipengaruhi oleh pusat bumi, yaitu tepatnya gravitasi bumi. Ini gambar dari pertumbuhan akar jagung yang ternyata ada bagian yang menjauhi pusat bumi, yaitu pada batangnya, dan ada bagian yang mendekati pusat bumi, yaitu pada bagian akar. Sehingga pada bagian batang ini kita sebut sebagai geotropisme positif. Adapun pada akar ini geotropisme negatif. Berikutnya adalah hidrotropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh air. Contohnya adalah pada pertumbuhan akar yang pada tanaman, akar tersebut akan selalu mencari di mana adanya sumber air. Pergerakan akar yang mencari sumber air disebut sebagai hidrotropisme. Berikutnya adalah tigmotropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh sentuhan. Ini pada tanaman sulur, ya, bergerak mengikuti adanya sentuhan dari ada batang seperti ini. Gerakannya memutar di ujung sulur tanaman. Kita temukan pada semangka, anggur, buncis, melon, pare, sirih, dan sebagainya. Jadi melilit pada tempat tumbuh. Kemotropisme. Nah, ini dipengaruhi oleh zat kimia, gerak yang dipengaruhi oleh zat kimia. Kita temukan pada peristiwa penyerbukan bunga, di mana serbuk sari menempel di kepala putik. Ya, serbuk sari menempel di kepala putik. Yang kemudian tahap berikutnya adalah dia akan membentuk bulu serbuk dan bergerak menuju ke sel telur. Gerakan seperti ini disebut dengan kemotropisme karena dipengaruhi oleh zat kimia. Taksis. Gerakan taksis adalah gerakan pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contoh dari taksis adalah fototaksis, yaitu dipengaruhi oleh cahaya. Ditemukan pada contohnya Euglena viridis. Karena Euglena viridis ini berklorofil sehingga dia melakukan proses fotosintesis yang membutuhkan cahaya. Gerakan Euglena viridis ini ternyata karena dia memiliki alat gerak berupa flagella, dia dan juga memiliki reseptor cahaya, dia akan bergerak ke arah di mana adanya cahaya, ya, untuk melakukan proses fotosintesis. Ya, ini kemotaksis, di mana ditemukan pada tumbuhan paku pada proses reproduksi secara seksual. Spermatozoid atau sel kelamin jantan mampu bergerak menuju arkegonium akibat tertarik oleh adanya zat gula dan protein.
Pergerakan dari spermatozoid menuju archegonium ini disebut dengan kemotaksis. Nasti. Nasti adalah gerak tumbuhnya arahnya tidak dipengaruhi oleh arahnya datangnya rangsangan. Dibagi menjadi 5: seismonasti, nikinasti, fotonasti, termonasti, dan terakhir adalah nasti kompleks. Seismonasti yaitu gerak yang nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan atau gerakan getaran sentuhan. Ya, ini contohnya bagaimana tumbuhan putri malu ketika setelah disentuh dia akan menutup atau mengatup. Ini disebut dengan contoh seismonasti. Niktinasti yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan siang atau terang dan rangsangan malam atau gelap. Contohnya adalah pada pohon lamtoro atau pete Cina dan tumbuhan putri malu. Keduanya akan mengatup ketika waktu sore menjelang malam dan akan mekar kembali, membuka kembali ketika matahari terbit. Fotonasti, nah gerak nasti yang dipengaruhi oleh cahaya, terutama cahaya sore hari. Contohnya adalah bunga pukul 4, tanaman bunga pukul 4, Mirabilis dialaba. Ketika masuk pukul 4 sore dia akan membuka, mekar bunganya. Itu fotonasti. Termonasti yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh suhu. Contohnya adalah mekarnya bunga tulip ketika memasuki atau saat musim semi. Nasti kompleks. Gerakan membuka dan menutupnya. Jadi artinya nasti kompleks tidak hanya satu aspek yang mempengaruhi, ternyata lebih dari satu, maka disebut sebagai nasti kompleks, yaitu gerakan membuka dan menutupnya stomata. Gerakan membuka menutupnya stomata, di mana stomata ini kita biasa temukan pada jaringan daun, ya ini stomatanya. Gerakan membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh adanya kadar air, cahaya, dan suhu. Bagaimana kita ketahui, stomata berfungsi untuk bagian dari keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan Bapak tentang gerak pada tumbuhan. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, and share YouTube Bapak ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.